melihat dari Yakobus pasal 5 dan kita telah masuk dalam suratan Petrus yang pertama. Suratan Yakobus 5 ditutup dengan bertahan di dalam segala pencobaan, bersabar, jangan bersungut ayat 9, dan saling mempersalahkan, tetapi berbahagialah dan jadilah tekun. Kita membaca bagaimana ayat-ayat di dalam Yakobus 5 ini menjadi seringkali ayat hafalan, bahwa doa orang yang benar itu besar kuasanya. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana Elia menjadi tokoh dalam Yakobus 5, tokoh untuk doa. Kita ingat di dalam Raja-Raja yang pertama, pasal yang ke-17, ia berdoa dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Lalu dia berdoa lagi dan hujan pun turun, bumi mengeluarkan hasilnya. Tokoh doa, sebab Elia adalah nabi yang ditetapkan Allah untuk membuat orang-orang Israel bertobat dan kembali kepada iman yang sungguh tanpa timpang. Begitu dikatakan dalam 1 Raja-Raja 18. Kita boleh lihat sebentar ayatnya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21. Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal yang menjadi Allah, ikutilah dia. Bangsa yang berjalan timpang, bangsa yang mendua hati, bangsa yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada Baal, menyebabkan Allah tidak turunkan hujan sampai mereka kembali berteriak untuk pertobatan. Elia mengajak orang-orang kembali dengan melihat Allah yang mana yang menjadi penjawab doa. Pada ayat yang ke-36, Elia tampil dan berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ketika Elia berdoa, ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar korban bakaran, kayu api, batu, tanah, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Tokoh iman Elia
bukan hanya sendiri, tapi dia membawa seluruh rakyat, ayat 39, kembali bersujud kepada Tuhan dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, doa seperti Elia inilah, kata Yakobus, dapat kita lakukan juga. Elia adalah, ayat 17 pasal 5, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia punya kesungguhan ketika berdoa. Kesungguhan ketika doa adalah iman. Jadi kesungguhan pada waktu kita berdoa, itulah iman. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan. Kita bisa minta berkat kapan saja, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita bisa berdoa kapan saja untuk perkara-perkara yang tidak mungkin. Firman Allah berkata, Yakobus mengingatkan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi belajarlah berdoa dengan sungguh-sungguh, yaitu berdoa yang disertai iman. Apa sih doa yang Tuhan tidak jawab? Bukankah Dia Allah penjawab doa? Begitu dikatakan di kitab Keluaran pasal yang ke-15, bukankah Ia pembuat keajaiban? Penjawab doa berarti pembuat keajaiban. Kalau kita tahu berdoa dengan sungguh, maka jangan khawatir, tidak ada yang mustahil. Apa saja yang kita doakan, Allah sanggup melakukan itu. Kalau kita dengan sungguh berdoa, Elia itu sama, tidak ada bedanya. Kita makan nasi, lalu dia makan beling, tidak. Kita makan nasi, dia makan gandum, karena makanan utama orang-orang Israel adalah gandum. Kita makan nasi, hanya itu bedanya. Dia warga negara Israel, kita warga negara Indonesia. Tapi untuk tanya apakah dia manusia yang sama? Ya. Kita adalah manusia yang sama dengan Elia. Tapi kalau Allah menjawab doa Elia, maka Allah juga menjawab doa kita. Biarlah ini menjadi satu bagian yang kita perhatikan. Milikilah iman Elia. Iman yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia punya kekurangan, tapi kita sudah sepakat, kita baca tokoh demi tokoh, kekurangan kita tinggalkan, kelebihannya kita lakukan. Kita mulai dengan kata yang kita harus miliki. Tidak ada nabi-nabi yang sempurna, tidak ada. Elia yang kita baca di pasal 17 dan 18 1 Raja-Raja adalah nabi yang mendemonstrasikan dengan lantang kuasa kebesaran Allah. Besoknya ia ditemukan berlari dan sembunyi di dalam gua. Hanya takut karena dikejar pedang Isabel. Katanya punya iman. Itulah sebabnya yang baik kita pegang iman Elia, iman yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Tapi ketakutan Elia jangan kita tiru. Imannya kita pegang. Tapi ketakutan Elia, kenapa takut? Elia tidak mempertahankan iman. Elia tidak pegang baik-baik iman yang ada padanya. Elia kehilangan. Kemarin dia menjadi seorang yang besar dan membawa balik seluruh hati orang Yahudi atau Yehuda atau Israel kepada Allah. Tapi tidak bertahan karena dia tidak memeliharakan iman. Kita yang harus memeliharakan iman. Coba Yudas, kita sudah dekat dengan Yudas. Kita baca di ayat 21, cuma satu pasal. Yudas ayat 21. Peliharakanlah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharakan dirimu, peliharakan imanmu. Perhatikan pakaian kotor orang lain. Perhatikan juga pakaianmu untuk tidak dicemari oleh keinginan dosa. Peliharakan. Jangan cuma bisa tunjuk orang, tapi peliharakan dirimu. Elia menegur dengan keras orang-orang yang berpaling kepada Baal. Itu kemarin. Tapi hari ini kemudian ditemukan Elia bersembunyi di dalam goa. Sehingga Allah harus bangunkan dia dan berkata, apa kerjamu di sini? Rupanya Elia tidak mempertahankan iman karena kendor pelayanannya. Kalau kita punya iman sudah mulai kendor, periksa diri. Adakah pelayanan kita masih kita lakukan dengan setia atau sudah kendor? Apakah kita masih melayani dengan sungguh, dengan setia, atau kita mulai ogah-ogahan, atau kita mulai tinggalkan jam-jam pelayanan, atau kita mulai meninggalkan jam-jam doa? Allah inginkan kita memeliharakan iman. Memeliharakan iman adalah memeliharakan pelayanan. Dan ketika kita memeliharakan pelayanan, dengan cara apa? Ketika saudara mencintai pelayanan, maka saudara mencintai doa. Ada doa, ada doa lagi, ada doa lagi. Saudara yang mau melihat warta jemaat, lalu saudara melihat ada pelayanan, maka saudara mulai dengan sungguh-sungguh berdoa. Saudara mulai sungguh-sungguh mencari firman Allah. Saudara mulai dengan sungguh-sungguh ada kesempatan berpuasa, saudara berpuasa. Jangan ketika ada pelayanan, baik atau tidak baik keadaannya, layanilah Tuhan. Setialah, pertahankan, peliharakan iman. Bersyukur kalau ada pelayanan-pelayanan yang diberikan untuk menjadi kesempatan kita. Karena itu akan memberkati imanmu. Itu memberkati kasihmu. Itu memberkati kesetiaan kita untuk tetap kepada Tuhan. Yakobus ditutup dengan kata, kembali ke suratan Yakobus pasal 5, ketahuilah barang siapa
siapa membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang dari maut dan menutup banyak dosa. Kalau kita membuat orang berdosa itu berbalik, bertobat, maka ia akan menyelamatkan bukan cuma tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Adakah kita memperhatikan bahwa pelayanan kita membawa kepada orang lain diselamatkan? Pertahankan iman, pertahankan kasihmu, pertahankan pelayananmu, dan doa yang dengan sungguh-sungguh diangkat kepada Tuhan. Ayat yang ke-16, sangat besar kuasanya. Kalimat inilah yang sering dipergunakan sebagai kata-kata bijak. Yakobus dilanjutkan dengan suratan Petrus yang menuliskan bahwa pengharapan, iman, dan kasih adalah paket yang diberikan Allah kepada setiap orang-orang yang hidup, yang dipeliharakan, ayat 5, dengan kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yaitu orang-orang yang keluar dari pengujian iman seperti emas yang diuji dengan api. Keselamatan